Hey guys, welcome back to my channel. Saya Brian Evander dan di video kali ini kita akan ngobrol soal saham teknologi yang pertama kali IPO di Bursa Indonesia, yaitu Bukalapak. Kira-kira layak nggak sih untuk beli Bukalapak? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Oke, jadi saham Bukalapak nih. Ya, mungkin teman-teman dari sini udah banyak yang ngeliat ada video-video yang menjelaskan tentang IPO, prosedurnya kayak gimana, terus kira-kira nilai Bukalapak seperti apa ke depannya. Nah, tapi pada video kali ini saya akan menggunakan approach yang sedikit berbeda nih teman-teman dari video yang sudah ada di luar sana, yaitu kita akan memprediksi future value dari Bukalapak. Ya, apa yang dimaksud future value? Yuk kita akan ngomong bareng-bareng nih ya. Jadi, secara sekilas ya, kita akan lihat dari laporan keuangan yang disampaikan oleh Bukalapak di saat mereka IPO. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, secara pendapatan ya teman-teman, itu dari 2018 ke 2020 memang mengalami peningkatan yang signifikan ya. Tapi di sisi lain, kalau teman-teman lihat juga dari segi profitabilitasnya, ini juga masih dalam kondisi yang merugi cukup banyak teman-teman. Jadi, kalau secara pendapatan itu ada 1,3 triliun ya, secara net profitnya atau secara kerugiannya itu masih ada di 1,35 triliun juga. Jadi Bukalapak sampai saat ini masih belum untung karena profitabilitasnya masih minus teman-teman, masih merugi. Ya, memang kalau untuk perusahaan-perusahaan di bidang teknologi seperti ini adalah suatu hal yang sangat wajar. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat nih kayak Amazon gitu ya, contohnya di Amerika Serikat. Di awal-awal mereka juga itu masih merugi. Semua saham teknologi pasti awal-awal masih merugi. Tapi yang berbeda adalah ketika sekalinya naik ya, saham teknologi atau produk teknologi ini bisa scale dengan sangat luas, sangat besar. Ya, jadi untuk kita melihat atau memvaluasi sebuah perusahaan teknologi sebenarnya kurang tepat kalau kita menggunakan PER atau PBV ketika kita biasanya menganalisa saham-saham yang konvensional gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya PBV gitu yang berdasarkan ekuitas atau modal perusahaan gitu. Karena kalau kita lihat saham teknologi ini mereka tidak banyak aset gitu teman-teman. Jadi biasanya bukan menggunakan PER atau PBV ya teman-teman. Tapi ada approach lain, nanti ada namanya PSR, Price to Sales Ratio. Kita akan lihat. Ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Kita lihat nih kira-kira kalau dengan kondisi yang sekarang ini teman-teman ya. Bukalapak itu saat IPO ada 103 miliar lembar saham yang diterbitkan. Ya, kemudian secara revenue di kuartal 1 2021 itu adalah 423 miliar rupiah. Yang kalau di annualize atau di sini simpelnya dikali 4 aja ya, ini menjadi 1,7 triliun rupiah. Atau kalau dibuat menjadi revenue per share-nya itu ada di 16,5 rupiah per lembar saham. Nah, kalau dengan harga IPO yang ditawarkan nih, ada 750 sampai 850 ya. Kita mencoba menghitung yang namanya di sini price to sales ratio. Jadi berapa harga saham dibandingkan dengan sales atau ya penjualan, bukan profitnya ya, bukan profitnya, ini masih penjualannya aja, revenue per share-nya. Nah, PSR di tahun 2021 untuk Bukalapak kalau di annualize ya itu ada di harga 800 dibagi 16,5 yang tadi 16,5 di atas ini teman-teman ya, 800 dibagi 16,5 itu ada di angka 48,5 ya teman-teman. Jadi PSR ada di 48,5. Nah, sebagai perbandingan kalau PSR ini kita bandingkan dengan Amazon gitu atau Alibaba atau Sea Limited, ini punyanya Shopee ya teman-teman. Amazon ada di angka 4,5, Alibaba di 5 ya, Sea Limited ada 24,1. Memang tidak langsung head to head gitu ya perbandingannya, karena Amazon punya AWS, punya Amazon Prime gitu. Alibaba juga ada Alibaba Cloud gitu. Tapi mayoritasnya, kita masih bilang mayoritasnya masih dari commerce mereka. Ya, memang Sea Limited juga ada gamingnya gitu ya. Tapi kita akan sebagai benchmarking aja teman-teman. Nah, dengan angka 4,5, 5, 24,1, maka kita coba ya buatkan asumsi PSR yang wajar itu ada di angka 5 sampai 10. Ya, let's say 5 sampai 10 masih angka yang wajar. Maka ya kalau misalnya asumsi ini kan harga saham Bukalapak itu antara 750 sampai 850. Kalau harga sahamnya 800 aja ya, teman-teman. Nah, kalau PSR-nya 5 ya, berarti target revenue-nya berapa nih?
800 dibagi dengan 5. Ya, karena PSR kan price to sales ya. Jadi 800 dibagi dengan sales sama dengan 5. Berarti salesnya harus berapa? Salesnya harus 800 dibagi dengan angka 5 ini. Atau harus mendapatkan 20 triliun dalam sales mereka, sehingga PSR-nya itu 5. Nah, kalau PSR-nya 10, maka target revenue-nya adalah 800 dibagi 10 atau di sini 8 triliun. Pertanyaannya adalah, bisa nggak Bukalapak mendapatkan revenue sebesar minimal 8 triliun? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Jadi, kita akan coba nonton dulu nih video ya, teman-teman. Di sini Bukalapak menjelaskan bahwa mereka melakukan diferensiasi di mana fokus mereka itu adalah ke mitra Bukalapak atau digitalisasi warung dan bukan untuk bersaing head to head dengan Tokopedia ataupun Shopee. Ya mungkin kebanyakan dari kita berpikir, wah Bukalapak nih gimana saingan sama Tokopedia sama Shopee. Nah, oleh karena itu kita nonton video dulu. Bukalapak.com sebagai marketplace itu hanya salah satu dari berbagai banyak platform yang kita miliki untuk membantu para merchant-merchant ini untuk mengembangkan bisnis ya, sehingga memang kadang terlihat seakan-akan ada yang bilang tertinggal, tapi karena melihatnya hanya dari satu aspek, yaitu aspek daripada marketplace sendiri. Ini tidak memperhitungkan bahwa saat ini strategi yang kita lakukan adalah membantu banyak dari UKM-UKM ini untuk memperbesar bisnis mereka, tidak hanya harus serta-merta dari Bukalapak platform, namun juga dari platform-platform lain yang kami miliki. Contohnya yang banyak dibahas oleh Pak Rahmat adalah mitra Bukalapak, namun itu pun bukan menjadi dua platform saja. Ada banyak platform lain yang juga yang saat ini sudah kita enable untuk bisa membantu para UKM-UKM tersebut. Oke, ya jadi kalau teman-teman sudah nonton videonya, Bukalapak di sini ya mempunyai beberapa segmen dalam revenue mereka. Yang pertama itu adalah mitra, yang kedua itu adalah buka pengadaan, yang ketiga adalah marketplace. Ini kalau teman-teman bisa lihat chartnya di kiri ya teman-teman, ini dari public expose-nya Bukalapak. Marketplace itu masih yang paling besar nih, yang merah teman-teman. Ya, yang merah ini ya. Kemudian mitra itu yang biru tua, mitra itu yang biru muda, dan buka pengadaan itu yang biru tua. Ya, menurut Bukalapak, fokus mereka ke depannya itu lebih ke mitra atau membangun warung-warung itu menjadi digital. Ya, memang marketplace pun akan berkembang, tetapi fokus mereka adalah lebih ke mitranya ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, memang kalau dari segi pertumbuhan ya, marketplace memang di tahun 2020 pertumbuhannya kalah secara persentase ya, kalah dengan mitra ya. Mitra itu di 2019 dapat 400%-an dan di 2020 di angka 170%-an. Ya. Nah, tapi kira-kira masih bisa berapa jauh lagi nih mitra ini berkembang, karena tadi kan targetnya masih cukup jauh ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat ya. Nah, yang kedua, Bukalapak itu melakukan diferensiasi dibandingkan dengan Tokopedia dan Shopee, yaitu mereka fokus ke kota-kota selain tier 1. Nah, ini kita akan lihat juga videonya di berikut ini. Kalau kita fokus hanya di online marketplace atau di e-commerce, itu masih banyak yang terpusat di kota-kota besar ya. Jadi 70% dari transaksi e-commerce itu terjadinya di kota besar. Ya, itu cuma 10% dari penduduk. Jadi menurut kami yang pasar yang sangat potensial itu adanya di luar kota-kota besar, karena ada 90% penduduk Indonesia ada di sana. Dan nilai transaksinya tadi kalau kita hitung secara kasar itu kira-kira 20:1 tuh secara per kapita. Oke, nah habis teman-teman nonton tadi, ya jadi kita lihat bahwa Bukalapak mengatakan ya bahwa mereka akan lebih fokus ke kota-kota non tier 1. Sebenarnya berapa besar sih potensi dari kota-kota non tier 1 ini? Jadi ini yang chart yang di-show oleh Bukalapak ya. Secara populasi tier 1 memang ada 10% dibandingkan dengan seluruh total Indonesia ya. Sedangkan non tier 1 itu adalah 90%. Dalam daya beli tadi dikatakan juga perbandingannya adalah 20:1. Ya, tier 1 kemampuan belinya 20 kali dibandingkan dengan non tier 1 kemampuan belinya 1 ya. Ini kalau kita kalikan 10% dikali 20, maka skala ekonominya adalah 2. Di sini 90% dikalikan dengan 1 adalah 0,9, mendekati 1. Atau kalau kita dibuat menjadi persentase, 2 dibagi dengan 2 plus 0,9, atau mendapatkan 2/3 ya kira-kira ya. Itu adalah di angka 69 atau 70%. Ini sama dengan yang dituliskan di sini. 70% dibandingkan dengan 30. Pertanyaan selanjutnya,
berapa besar potensi daya beli kota-kota non tier 1 dan berapa besar porsi yang bisa diambil oleh Bukalapak. Nah, ini akan kita coba hitung teman-teman ya. Kita akan melakukan approach dari PDB Indonesia nih teman-teman. Ya, kenapa PDB Indonesia? Karena kita mau lihat khususnya di kota-kota yang non tier 1 nih teman-teman. Jadi, kalau dari pendapatan negara ya, ini kalau teman-teman lihat dulu dari strukturnya ya. Pendapatan negara ini adalah paling atas, kemudian kita pecah nih. Dari pendapatan negara itu kan dibagi ya. Ada yang kota tier 1, ada yang kota non tier 1 ya. Pendapatan daerah yang ini ya, kota non tier 1. Kemudian, dari kota-kota non tier 1 ini kan dibagi lagi teman-teman. Nggak semua transaksinya digital. Ada yang transaksi konvensional, ada yang transaksi digital. Yang kita mau ambil adalah yang transaksi digital. Dari transaksi digital, ada yang diambil oleh Bukalapak dan ada juga yang nanti akan diambil oleh kompetitornya Bukalapak. Nah, pendapatan Indonesia ada berapa sih atau GDP Indonesia ada berapa sih di tahun 2020? Itu 15.341 triliun rupiah. Ya, kalau kita turunin kota non tier 1 tadi kan dikatakan ada 30%, maka 30% dikali dengan 15.000 adalah 4.600. Terus transaksi digital itu ada berapa sih? Nah, ini di sini saya mendapatkan angka 0,05 dan kalau misalnya 4.600 dikali 0,05 itu hasilnya adalah 2,34. Nah, mungkin teman-teman bingung dari mana dapat angka 0,05? Ini kok asumsi banget nih. Jadi kita menggunakan Amazon yang ada di United States ya. Jadi US GDP itu adalah 20.937 triliun US dollar. Ya. Sorry, ini 20,937 ini karena dalam ini ya. 20,937 triliun US dollar. Si Amazon revenue-nya itu adalah 21,3 miliar US dollar. Dan dari 21,3 ini ada yang dari marketplace, ada yang dari Amazon Prime atau yang AWS gitu ya. Yang dari marketplace itu adalah setengahnya dari ini atau 10,665 miliar US dollar. Jadi, kalau kita misalnya ngebandingin ya antara si from marketplace-nya Amazon dibandingin dengan US GDP, kita mendapatkan angka 0,01%. Dari situ kita mengambil ya, kalau misalnya Bukalapak anggap atau bukan cuma Bukalapak ya, tapi seluruh transaksi digital di Indonesia itu adalah 0,051%, berarti untuk kota-kota non tier 1 itu adalah 2,34. Nah, Bukalapak sendiri kira-kira bakal bisa nge-capture berapa persen sih dari pasar transaksi digital di non tier 1? Di sini saya pribadi, ini benar-benar pribadi menggunakan asumsi 70%. Jadi asumsi yang 30%-nya itu nanti diambil oleh kompetitor Bukalapak. Ya, ini memang cukup optimis ya, bisa dapat 70% berarti ini mayoritas ya teman-teman. Ya, kita lihat bagaimana ntar ke depannya apakah angka-angka ini sudah tepat atau belum. Kalau begitu, berarti dari pendapatan yang non tier 1 itu kita bisa mendapatkan angka 1,64 untuk angka optimis. Ini angka yang benar-benar mungkin ya maksimal dengan kondisi ekonomi seperti sekarang. Mungkin juga nanti akan berubah ya teman-teman. Jadi angka 1,64. Kita akan bawa ini ke slide selanjutnya ya. Nah, tadi kan kita udah breakdown ya revenue-nya ya. Ada yang dari mitra, ada yang dari marketplace, ada yang dari buka pengadaan. Tadi awalnya dari 198, kita hasil perhitungan tadi itu adalah 1,64 triliun, 1,64. 1,64 ini kalau dibandingin dengan 198 yang saat ini itu adalah 8,3 kali. Ya. Tentu yang marketplace dengan BPI juga mungkin akan mengalami penambahan ya. Asumsinya di sini saya buat sendiri nih. Misalnya yang ini dikalikan 3 marketplace jadi 3,09 dan asumsi yang BPI dikalikan 5. Kenapa? Karena BPI masih cukup kecil nih, mungkin masih bisa berkembang lagi. Ini asumsi saya ya, menggunakan dikali 5. Jadi 640. Kalau di total, ya, itu dari, ini totalnya ini 1,35. Sedangkan yang potensinya itu ya, adalah 5,37 triliun. Nah, tadi ingat ya teman-teman di awal ya, kalau misalnya kita mau PSR-nya itu sama dengan 10, ya untuk harga 800 per lembar saham, maka revenue-nya itu harus 8 triliun minimum. Kalau kita lihat di sini, revenue yang bisa didapat adalah 5,37. Ini menggunakan perhitungan yang tadi kita sudah lakukan. Jadi masih ada minus nih teman-teman, sekitar mungkin ya 2,6-2,7 triliun yang harus ditutup oleh Bukalapak. Itu belum ngomongin profitabilitas, baru mau ngomongin pendapatan aja nih teman-teman. Ya, tapi dari sini kita dapat gambaran sebenarnya
masuk akal nggak nih harga Bukalapak di angka 800 per lembar saham? Nah, jadi dari situ kita mencapai sebuah kesimpulan nih teman-teman dari hasil diskusi kita. Ya, strategi Bukalapak itu tidak menuju ke persaingan e-commerce dengan Tokopedia atau Shopee, melainkan ke digitalisasi UMKM dan warung di kota-kota non tier 1. Ya, untuk bisa berada pada harga wajar di 800 per lembar saham, maka Bukalapak minimal harus punya 8 triliun pendapatan. Yang hasil perhitungan tadi lumayan harus ada penambahan yang signifikan. Ya, kemudian Bukalapak dari situ mungkin akan menambah pendapatan atau fitur-fitur atau services lainnya agar mendapatkan profit atau mendapatkan sumber revenue yang lebih banyak lagi. Nah, ini yang harus kita pantau karena yang namanya saham teknologi kayak gini, perusahaan ini pasti akan terus berinovasi keluarin produk-produk yang mereka cepat untuk lakukan dan potensinya juga akan berkembang menjadi besar gitu secara scalabilitas. Dan yang terakhir, Bukalapak mungkin akan melakukan aksi korporasi merger dan acquisition untuk memperbesar dominasi di pasar yang akan dituju. Nah, tapi dengan harga seperti ini, apakah berarti bahwa Bukalapak tidak mungkin harganya naik? Menurut saya ini masih sangat mungkin karena yang namanya IPO apalagi ditambah dengan hype orang yang begitu besar, di awal-awal sangat mungkin akan terjadi yang namanya peningkatan gitu ya, dari 800 mungkin bisa sampai ke 1000, 2000, saya juga nggak bisa memprediksi. Tapi mungkin juga turun. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Yang namanya IPO ini memang agak, ya ada yang bilang agak-agak hoki-hokian lah. Maksudnya bisa naik, bisa turun juga. Jadi dari sini ya saya harap bisa dapat gambaran gitu ya teman-teman. Sebenarnya harga Bukalapak di Rp800 per lembar saham itu mahal atau enggak. Dan semoga teman-teman bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan, apakah mau beli atau enggak. Dan saya mau bilang thank you buat teman-teman udah nonton di video kali ini. Ya, semoga teman-teman bisa belajar sesuatu. Silakan komen apabila ada pertanyaan terkait dengan review atau penjelasan saya tadi. Dan komen juga kalau ada rekomendasi saham yang mau di-review. Dan jangan lupa like dan subscribe supaya teman-teman bisa ikut membahas lagi saham-saham ke depannya kalau teman-teman suka dengan analisa yang saya lakukan. See you on the next video.